kita akan pengenalan dulu alatnya. Sebenarnya ada 3 alat utama untuk memanah. Yang pertama adalah busur, lalu anak panah, ya. Dan yang berikutnya adalah river, ya, atau tempat anak panahnya. Itu paling tidak kita harus punya dulu. Lalu berikutnya ada lagi pelindung. Pelindung pada umumnya itu ada di jari, ya. Kalau yang saya pakai ini tamering, ini dari bahannya apa nih? Pipa PVC, ya. Nah, ada satu lagi bisa pakai ya ini ada bahan lain juga, ada akrilik, ya. Lalu berikutnya ada lagi yang namanya finger tape, ya. Itu biasanya untuk yang narik hingga jari. Dia ada bagian pelindung di sini. Kalau misalnya susah ya paling simple sarung tangan itu boleh. Sarung tangannya agak tebel, ya. Oke. Terus safety yang berikutnya juga ada sebenarnya, usahakan kita lengan panjang. Lengan panjang. Kalau punya deker yang buat futsal itu yang ditaruh di tulang kering, itu bisa selipin masukin. Karena biasanya pada awal-awal latihan yang pemula itu sering betul ini ke strap, ke jebret, ya. Itu tapi tergantung tekniknya dia sudah benar atau belum. Jadi pada umumnya ketika teknik sudah oke, ya sudah oke, itu biasanya nggak bakal kejebret lagi, seperti itu, ya. Oke, alat yang pertama adalah busur. Ini wajib, ya. Jadi memang awal-awal pemula itu bingung, Pak, kira-kira saya cocoknya busur apa ya? Saya mau mulai panahan. Ada beberapa busur yang bisa dipakai, ya. Jadi ada yang namanya busur modern atau busur tradisional. Kalau busur modern biasa kalau kita lihat di acara perlombaan panahan itu ada busur yang tingginya hampir seorangnya dan ada tongkatnya, ada stabilizer. Itu busur modern. Lalu ada lagi busur yang ada seperti roda bagian atas ini. Itu juga ada. Nah, kalau yang tinggi tadi itu namanya recurve namanya. Nah, kalau yang ada rodanya ini namanya kompon. Nah, kalau yang saya pegang adalah busur tradisional. Ini ya kalau saya bilang ya murah meriah sih sebenarnya. Karena rakit sendiri. Ini bahannya dari fiber sama kayu, ya. Jadi seperti ini. Jadi dia untuk bagian melengkung ini adalah fiber. Jadi yang ini adalah kayu. Jadi ada beberapa bagian sini namanya handle, bagian yang di ujung sini namanya siah, ya. Lalu bagian yang melengkung ini yang elastis itu namanya limbs, ya. Dan yang lupa string talinya, dan ada peredam silencernya. Peredam ini fungsinya buat mengurangi dengung string. Jadi untuk beberapa orang memang rasa ketika dia rilis, ya, ada berdengung, itu mungkin ada sedikit mengganggu. Lepas rilis setting berdengung, ya. Atau mungkin biasanya adalah vibra string, seperti itu, ya. Nah, lalu bagaimana, Pak? Jika saya sudah memilih busur tradisional misalnya, kira-kira apa yang saya harus perhatikan sebelum saya beli busur? Yang pertama, LBS dulu, ya. LBS itu berat tariknya, berat tarik. Jadi kalau saya pribadi saran kalau pemula jangan maksimal 30 lah, 30 LBS atau di bawahnya. Karena kebanyakan mereka-mereka yang ini yang awal-awal pingin main panahan ngebet pingin yang powernya gede, yang bisa jarak jauh, LBS-nya gede, iya bisa, ya. Cuma masalahnya adalah ketika yang baru awal-awal latihan itu ototnya bisa belum terbentuk, ya. Ototnya masih otot umum yang bisa kita pakai. Jadi awalnya memang ketika dia mulai latihan berat, ya. Rasa berat itu biasa pengaruh di jempol sakit, ya, jari-jari sakit, narik gini, ya. Ketika full draw tangan kiri dia getar, goyang. Itu akhirnya latihan nggak maksimal. Ternyata pas sudah dia shoot, pas sudah dia rilis, berantakan malahan. Berantakan, ya keluar, ya nggak kena kuning, ya akhirnya dia bosan. Nah, jadi makanya saran saya utamakan dulu cari LBS yang cukup, ya, maksimal ya 30 lah, atau di bawahnya boleh. Kalau anak murid saya yang SMP itu pakainya sekitar 20-an LBS kurang lebih. Ada yang pakai 26 LBS juga. Tapi karena tarikan mereka pendek ya nggak sampai 26 sebenarnya. Seperti itu. Nah, berikutnya lagi lihat bahannya, bahan busur.
Kalau busur yang murah meriah ada dari PVC, dari pipa, itu paling murah. Mau bikin sendiri gampang kok, di tutorial di YouTube ada itu caranya. Dia cuma modal simple ya, kompor, lalu ada lagi balok tuh buat ngepres. Jadi model longbong yang simple ya. Cuma memang untuk daya tahan ya jangan terlalu berharap sama PVC. Saya juga bikin berapa kali ya itu patah terus. Akhirnya saya pindah ke yang ini fiber. Nah yang kedua bahannya adalah bahan fiber atau EFG, yaitu epoxy fiberglass. Itu katanya teman-teman busur sejuta umat gitu. Jadi itu busur yang murah meriah dan lumayan kuat. Ya, ada lagi yang agak mahal lagi. Itu ada busur laminasi. Itu laminasi antara fiber dan kayu. Untuk dari segi lesatan memang bagus, lebih bagus daripada fiber. Karena dia lebih ringan. Fiber ini saya timbang beratnya sekitar hampir setengah kilo. Jadi 450 gram. Nah, yang terakhir yang paling istilahnya apa ya? Levelnya elit gitu. Itu hornbow, busur tanduk. Jadi busur yang dia dibuat dari bahan-bahan alami. Jadi seperti tanduk kerbau, uratnya, lemnya pun tuh dari lem alami juga. Lalu ada bagian melengkung ini juga itu dia gabungan antara tanduk, kayu sama uratnya itu. Ya itu juga lumayan harganya ya. Karena butuh bahan yang agak susah dicari. Terus prosesnya juga lumayan mahal. Mahal ini dalam artian bukan mahal harga tapi mahal waktu, lama sekali. Paling nggak setengah bulan itu paling cepat. Itu kok berhasil ya. Rata-rata setahunan baru jadi hornbow. Ya seperti itu. Berikutnya kita akan bahas alat yang lain, yaitu anak panah. Anak panah ini untuk pemula saya sarankan anak panah yang kuat. Kalau mau, ini kan bahannya dari kayu nih. Kayu memang dia kelebihannya ringan, lebih ringan, tapi dia lebih rapuh. Jadi saya saranin kok misalnya mau yang pemula bisa pakai yang dari bahan bambu. Nah, kalau bambu itu memang lebih murah juga sih daripada bahan kayu. Atau mau sekalian bisa pakai yang fiber atau karbon, ini lebih awet dia. Ya, itu lebih Nah, untuk bentuknya, Pak, terus saya mau bentuknya bulunya ini gimana ya? Saya saranin bulunya yang warnanya cerah. Kalau perlu seperti ini. Kenapa harus cerah? Ya, ada dua alasan. Yang pertama, ketika kita rilis menembak anak panah, kita harus bisa melihat anak panah itu dengan jelas meluncur ke arah mana. Ya. Buat apa? Evaluasi. Oh, ternyata dia miring kiri, oh miring kanan. Nah, kalau misalnya warnanya warna-warna gini deh, misalnya pakai bantalan warnanya hitam, polosan nggak ada targetnya, lalu pakai anak panah yang warnanya hitam juga, itu nanti akan susah dilihat karena warna anak panah menyatu dengan backgroundnya gitu. Nah yang kedua, kenapa harus warna terang? Kalau misalnya main di lapangan yang ada rumput-rumputnya, masuk ke rumput lebih mudah cari yang warnanya mencolok, lebih enak carinya. Kalau kayak punya saya gini, ini kok sudah hilang ya wes, sudah mau gimana lagi, nyarinya susah. Dia lebih enak tuh yang warna cerah-cerah, mau warna kuning, ada ini, ada pink, ada ungu dan lain-lain. Itu boleh ya. Lalu waalaikumsalam. Buat kita penting yaitu tempat anak panahnya. Anak panah di sini simpelnya bisa pakai sarung busur. Ini saya pakai ya. Ini sarung busur yang saya lilit ya. Jadi kayak sabuk biasa, selipin anak panah situ. Nah yang ini dia quiver samping. Ya, jadi sebenarnya dia dipakai juga bisa. Siapa sini kita pakainya. Ada lagi quiver yang di punggung. Jadi dua macam dia. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk quiver silakan kalau mau beli bisa. Kalau mau bikin sendiri juga bisa. Jadi dulu saya pernah juga bikin dari bekasnya ini, bekas gulungan kain. Dia pipa dari kertas itu bisa, atau enggak dari pipa perawan yang besar itu juga bisa dipakai nanti. Seperti itu. Oke, tetap. Saya matikan dulu.